Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, sahabat akuntansi pemerintah Indonesia. Kita lanjutkan akuntansi PPKD di sesi 2 ini. Kita akan menjelaskan beberapa ilustrasi transaksi yang ada di PPKD. Ya, secara umum kita tahu bagaimana SKPD di PPKD juga sistem akuntansinya terbagi menjadi dua subsistem, yaitu pelaksanaan anggaran yang berbasis kas dan subsistem akuntansi keuangan yang berbasis akrual. Nah, pertama jurnal anggaran, karena PPKD juga punya anggaran, tapi anggarannya berbeda kan tadi dengan SKPD ya. Seperti biasa, anggarannya seperti ini, target pendapatan dicatat di sisi debit, kemudian pagu belanja di sisi kredit. Ya. Demikian juga kalau ada target penerimaan pembiayaan juga di sisi debit, atau pagu pengeluaran pembiayaan juga di sisi kredit. Selisihnya nanti ada di estimasi perubahan sal ya. Jadi kalau ada target-target pendapatan ataupun target penerimaan pembiayaan, maka dia akan di sisi debit. Kemudian pagu belanja maupun pagu pengeluaran pembiayaan akan di sisi kredit ya, ini ya. Jadi ini pendapatan dan pembiayaan, di sini belanja dan pengeluaran pembiayaan. Pertama, jurnal transaksi PPKD. Kita tahu PPKD itu pendapatannya apa saja ya. Yang paling banyak adalah dari dana perimbangan ya. Dokumen sumbernya berupa bukti transfer dari KPPN ya, maupun bukti penerimaan lainnya. Kemudian lain-lain pendapatan daerah yang sah, ada surat tanda bukti penerimaan maupun bukti penerimaan lainnya. Nah ini teman-teman semua, ketika PPKD menerima pendapatannya, baik pendapatan kekayaan daerah yang dipisahkan maupun pendapatan dana perimbangan, ya pendapatan transfer, maka di jurnal finansial dia akan mendebit kas di kasnya pada pendapatan apa nih, ya, LO. Nah, kemudian jurnal anggarannya estimasi perubahan sal pada pendapatan yang di PPKD itu bisa pendapatan transfer atau pendapatan lain-lain pendapatan daerah, ya. Jadi ini yang membedakan dengan SKPD. SKPD kemarin pengakuan pendapatannya ada di 3 tempat ya. Kalau di PPKD hanya di sini ya, yang menampung pendapatan hanya di kas di kasda. Sehingga di PPKD tidak mengenal kas di bendara penerimaan ya. Langsung kas di kasda. Tapi di PPKD ada kas di bendara pengeluaran. Ya. Tapi kalau yang penerimaan nggak ada, langsung semuanya ke kasda. Uangnya besar-besar soalnya ya. Kebanyakan dari biaya pendapatan transfer ya. Berikutnya kalau ada jurnal standar piutang seperti yang di SKPD juga ya, kita mendebit piutang pendapatan, mengkredit pendapatan, kemudian ketika diterima maka kas di kasda debit, kreditnya adalah piutang pendapatan. Ya, jurnal anggaran yang penting dia hanya memerhatikan uang yang masuk ya, mendebit estimasi perubahan sal dan mengkredit pendapatan. Nah, contohnya ini, misalkan PPKD itu menerima dana perimbangan ya, dia dapat notifikasi peraturan keuangan alokasi DAU dan DAK tahun 2017 ya. Dan pada bulan Januari akhir menerima transfer DAU DAK di rekening kas daerah masing-masing sebesar 7 miliar dan 35 miliar. Jadi pertama dia dapat memberitahu nih dengan terbitnya PMK, oh daerah misalkan Kabupaten Demak, kabupaten saya itu ya, dapat DAU sekian, kemudian dapat DAK sekian ya. Itu apakah itu perlu dicatat? Nah, kita lihat ya. Kemudian baru di akhir Januari kita terima nih uang cashnya ke rekening kas daerah masing-masing 7 miliar dan 35 miliar. Jadi ada dua event di sana ya. Event ketika terbitnya PMK maupun event ketika ada uang masuk. Nah, ya. Nah, ini ketika terbit uang, dia tidak, ini kebetulan dia tidak mengakui piutang ketika ada terbit PMK. Sebenarnya bisa juga ketika terbit PMK itu kita langsung ngakui piutang bisa ya. Misalkan tadi terbit apa namanya piutang DAU, piutang DAK bisa. Nah, cuman di sini tidak mengakui piutang karena mungkin waktunya berdekatan ya antara PMK dengan diterimanya uang, dia langsung mengakui yang pendapatannya saja ya. Kas di kasda, pendapatan DAU, pendapatan DAK. Ini jurnal finansial. Jurnal anggarannya adalah estimasi perubahan sal pada pendapatan DAU dan pendapatan DAK. Ya, oh ini harusnya ini dulu ya. Harusnya jurnalnya ini dulu baru tadi ya. Piutang DAU, DAK, pendapatan ini baru yang tadi ya. Ini harusnya ini diakui ketika terbit PMK, kemudian
ketika pembayaran ini berarti di sini nanti tidak perlu lagi ada pendapatan ya, dia langsung kas pada piutang gitu ya. Oke. Lalu belanja di SKPKD gimana? Itu belanja PPKD, contohnya gimana? Kita lihat ini banyak macamnya dari belanja bunga, subsidi, hibah, bansos, bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Secara umum dokumen sumbernya berupa SP2D LS ya, karena belanjanya besar-besar ya, dia biasanya pakai LS. Mari kita lihat bagaimana contoh transaksi belanja yang ada di PPKD secara umum. Nyatanya seperti ini ya. Belanja LRA, belanja nggak perlu pakai LRA ya, belanja pasti ada di LRA. Belanja pada F1 itu jurnal anggarannya, beban pada kas di Kasda itu di apa namanya jurnal finansialnya ya. Nah, gimana kalau BPKAD misalkan melakukan pembayaran subsidi ke PDAM? Ya, nah ini tadi mungkin belum saya jelaskan. Biasanya yang namanya SKPKD itu di daerah itu dilaksanakan oleh ini BPKAD, misalnya namanya BPKAD. Ya, kalau di daerah ada namanya BPKAD, itu biasanya dia menjalankan fungsi sebagai BPKD di sana. Ya, dia punya anggaran untuk belanja subsidi sebesar 340 juta. Jumlahnya gimana? Berarti beban subsidi kas di Kasda pada belanja subsidi EPSAL. Ya. Ini dinamanya mudah. Berikutnya, kalau ada pembiayaan seperti apa? Penerimaan maupun pengeluaran pembiayaan, kita tadi sudah ngasih contoh ya, teman-teman di video sebelumnya. Penerimaan pembiayaan itu dari pencairan dana cadangan, penerimaan pinjaman, atau menjual atau berinvestasi saham, ya, atau menerima cicilan pokok piutang, gitu ya. Sebaliknya, kalau pengeluaran pembiayaan ya, membentuk dana cadangan, kita menambah investasi daerah, kemudian membayar cicilan pokok utang dan sebagainya ya. Nah ini biasanya kalau penerimaan pembiayaan itu bukti transaksinya berupa apa ya? Biasanya dokumen sumbernya berupa nota kredit bank, ya bisa berupa berita acara, ya. Tapi secara umum ada surat tanda penerimaan dan nota kredit bank. Ya. Kalau pengeluaran pembiayaan biasanya pakai SP2D, ya. Nah, ini bagaimana kalau SKPKD melakukan penyertaan modal Pemda di perusahaan daerah sebesar 3 miliar? Contohnya gimana? Ini ya, investasi jangka panjang atau investasi permanen ya, kas di Kasda 1 miliar ya. Kemudian di jurnal anggaran jangan lupa di sini nggak lagi belanja karena nggak ada belanja terkait investasi, adanya adalah pengeluaran pembiayaan pada estimasi perubahan sal ya. Jadi jangan lupa ya, pengeluaran uang itu nggak hanya cuma belanja tapi juga ada pengeluaran pembiayaan di sini. Berikutnya, gimana kalau BPKAD menerima dana pinjaman dari pemerintah pusat? Ya, dan terima utang nih dari pemerintah pusat sebesar 1,3 miliar. Berarti kan terima uang nih. Nah, terima pinjaman berarti bukan diakui sebagai pendapatan, tapi diakui sebagai penerimaan pembiayaan. Jadi teman-teman ingat ya, apa bedanya penerimaan pembiayaan dan pendapatan? Kalau penerimaan pembiayaan itu uang masuk, uang itu akan kita keluarkan kembali. Tapi kalau pendapatan uang masuk, ya udah itu menjadi haknya pemerintah daerah. Ya, tidak ada konsekuensi uang itu kembali kecuali memang ada kesalahan, maka kita restitusi, kan gitu ya. Tapi kalau enggak ya udah itu jadi haknya dia gitu ya. Nah, itu kalau penerimaan pembiayaan. Sebaliknya pengeluaran pembiayaan kita ngeluarin uang, suatu saat uang itu akan kembali. Beda dengan belanja, kita ngeluarin uang, uang itu nggak akan kembali kecuali memang ada kesalahan, maka ada restitusi belanja, gitu ya. Ini tema uang berarti kas dikasnya pada utang ya, utang jangka panjang misalkan boleh ya, nggak harus ditulis seperti ini juga sih, utang pada pemerintah pusat ya. Mungkin kalau di busnya ada bus seperti ini ya kita pilih yang ini, utang kepada pemerintah pusat ya. Tapi kalau nggak ada, kita bisa aja utang jangka panjang seperti itu ya. Di jurnal anggarannya berarti EPSAL pada penerimaan pembiayaan. Ya, terima uang sebagai penerimaan pembiayaan. Gimana kalau peran investasi? Ya, investasi ini banyak nih. Kalau investasi jangka pendek gimana? Jangka pendek berarti kita cuma mereklas saja dari aset kas di Kasda ke investasi jangka pendek. Ingat ya, investasi jangka pendek itu investasi antara lebih dari 3 bulan sampai 12 bulan itu jangka pendek. Bisa berupa deposito berjangka atau surat berharga jangka pendek kan gitu ya. Ini investasi jangka pendek ya.
Kemudian kalau jangka panjang, maka dia ada ini investasi jangka panjang, kasih kasda pada pengeluaran pembiayaan pada EPSAL. Ingat kalau investasi jangka pendek di sini tidak ada jurnal anggaran yang berupa pengeluaran pembiayaan, nggak ada, ya, karena dia hanya mereklas, jadi kasih kasda ke investasi jangka pendek. Tapi kalau jangka panjang dia ada pengeluaran pembiayaan. Nah, jurnal hasil investasi gimana? Nah, kalau ada pengumuman dividen, ya, misalkan metode biaya, oh, jadi piutang lainnya pada pendapatan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, kan gitu ya. Kemudian ketika dibayar, kas dikasih pada piutang lainnya, kemudian di sini estimasi urbansal pada pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah dipisahkan. Ini kalau menggunakan metode biaya, ingat ya, investasi kan ada metode biaya, ada metode ekuitas. Ya. Kalau metode ekuitas gimana? Ketika ada pengumuman pengumuman laba, ya, maka kita mengajukan penambahan investasi pada pendapatan hasil kekayaan daerah dipisahkan, ya. Kemudian ketika ambil dividen, kas dikasda investasinya berkurang, kan gitu ya. Di sini EPSAL pada pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Ingat ya, ini bedanya equity sama metode biaya yang tadi, ya. Kalau ini ketika ada dividen, kita justru malah mengakui penurunan nilai investasi. Tapi ketika ada pengumuman laba, kita mengakui peningkatan nilai investasi di jurnal finansial. Ini teman-teman sudah pelajari di pengantar akuntansi 2, ya. Nah, kalau ada pendapatan bunga gimana? Kas di kasda pada pendapatan bunga atau EPSAL pada pendapatan bunga. Ini mudah, ya. Kemudian jurnal pelepasan investasi. Jadi daerah melakukan divestasi saham, ya, sahamnya dilepas dijual ke pihak lain. Berarti kita mendapatkan kas di kasda, mungkin dapat bunganya, melepas investasi jangka pendek, ya. EPSAL pada pendapatan bunga. Ya, di sini EPSAL-nya hanya mengakui pendapatan bunganya, tapi yang mereklas investasi jangka pendeknya nggak diakui karena di waktu melakukan investasi juga tidak ada pengeluaran pembiayaan. Ya. Kalau melepas investasi jangka panjang gimana? Ya, dikasih kasda, investasi jangka panjang selisihnya surplus atau defisit. Kalau kita untung berarti kita mengakui surplus pelepasan investasi jangka panjang. Kemudian di sini EPSAL pada penerima pembiayaan mengakui sebesar uang yang diterima di kas daerah. Oke, demikian teman-teman semua, ya, beberapa ilustrasi singkat dari jurnal standar PPKD. Nanti latihannya untuk mendalami transaksi-transaksi ini akan kita bahas di kelas, ya, beberapa case-case menarik tentang PPKD. Oke, demikian ya video pembelajaran untuk pekan ini, hanya sampai sini. Kemudian pekan depan kita akan tambahi satu video lagi, yaitu akuntansi konsolidator dan akuntansi berkaitan dengan transaksi resiprokal antara PPKD dan SKPD. Salam sehat buat sahabat akuntansi pemerintahan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.